Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Almantik Reaction. Hari ini kita akan mereaction daripada channelnya Bang Samuel Chris. Kita lihat dulu cuplikannya. Bisa sama Yesus tuh satu pribadi yang sama. Satu pribadi, kalau kamu meyakini itu satu pribadi. Karena kalau saya hadir di berbagai misa, saya merasakan kehadiran Tuhan ya di dalam diri saya. Misalnya pendetanya itu sedang, atau romonya itu sedang berkhotbah tentang hal-hal yang menyedihkan, saya tuh menangis. Jadi nggak mesti semua orang harus masuk Islam dan lain-lain. Nggak mesti. Jadi buat saya, mari kita saling menghargai aja satu sama lain. Nggak mesti. Kenapa sih orang harus rebut-rebutan penganut agama? Masuk sini, masuk. Oke teman-teman ya, kita udah melihat bagaimana kemudian cuplikan daripada video tersebut. Kalau kita melihat, akankah daripada narasi dari seorang, nggak tahu siapa nama ibu ini ke arah muslim yang tidak berakidah ataupun awam di dalam akidah? Bagaimana jika kemudian narasi daripada beliau itu kemudian dipercaya dan kemudian diyakini? Akankah itu menimbulkan dampak kesalahan di dalam akidah Islam? Ataukah semuanya selaras dan benar seperti yang ibu ini jabarkan? Dimana ya sebenarnya semua agama itu sama, menjurus kepada ketuhanan yang satu. Artinya satu tujuan, beda di dalam aplikasinya saja. Nah, seperti itu ya. Namun akankah itu menjadi sebuah kebenaran? Bagaimana kemudian yang kita tahu Bang Daman selalu membahasnya daripada ranah logika. Oke, mari kita bongkar-bongkar seputar kelogikaan. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi-lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian. Videonya. Terima kasih atas waktunya udah disempatkan hadir di podcast saya. Terima kasih juga, saya juga senang sekali ya pada pagi hari ini ketemu Samuel yang luar biasa. Saya senang sekali melihat anak muda yang kreatif, ya produktif. Sama satu lagi, jangan lupa like, subscribe. Saat nanti nonton video ini, jangan lupa titipkan satu komentar apapun itu. Oke, mau emoticon, kayak mau P, kayak mau C, mau apa aja. Yang penting titipkan komentar kalian. Lanjut. Semoga menginspirasi anak muda yang lain. Wah, terima kasih. Jadi gini Bu, saya udah beberapa kali ngundang tokoh-tokoh Islam, kayak misalnya ada Ustadz Felix, ada Habib Jafar, karena saya tuh pengen belajar tentang Islam lebih dalam gitu loh. Makanya hari ini kita akan belajar tentang Islam lebih dalam lagi bersama dengan Ibu Musda. Nah, tapi sebelum itu gini, Bro Samuel, untuk menuntut tahu tentang Islam, kita juga harus tahu ranah orang yang kritis tentang Islam, ataupun ataupun menerka-nerka tentang Islam. Karena gini, ajaran agama itu kita tidak bisa memungkiri daripada orang yang memang serius di dalam menuntut keagamaan. Ada juga yang orang modelan sedang menerka, oh ini agamaku berarti agamaku seperti ini, dimana segala sesuatu itu di luar penjabaran sang pembawa agama. Nah, misalnya ya, Islam itu kan dibawa oleh Nabi Muhammad, menjelaskan Al-Quran, tafsilnya, penjelasan rincinya paling layak itu Nabi Muhammad, paling layak menjabarkan hal tersebut untuk menjabarkan Al-Quran dan agama tersebut. Berarti menunjukkan apa? Jika ada umat di kemudian hari menjabarkan tentang Islam di luar yang dijabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, berarti iman Islamnya ditolakkan dan ajaran dia sampaikannya hukumnya hadisah, artinya hukum yang baru di luar pengajaran Islam, maka itu bukan Islam. Nah, sekarang kita akan melihat Bang Samuel, karena pentingnya kalau dalam Islam itu ilmu sanad. Ya, ilmu sanad itu gini, kamu boleh menjabarkan apapun, boleh jika itu bisa kembali sanadnya kepada Rasulullah dan bahkan Rasulullah menyetujui hal itu. Benar kata Rasulullah, ikhtilaful a'immah rahmatan lil alamin. Apabila nanti kau dapati bersalah pahaman di antara a'immah, raja-raja ataupun panglima-panglima besar Islam, ataupun kita bilang imam-imam besar Islam berselisih paham,
tentang agamaku, tapi ada landasan yang mereka lewati, maka itu rahmat bagi sekalian alam. Artinya apa? Itu satu rukhsah ataupun kemudahan, ataupun itu satu anugerah buat kalian. Tapi syarat, ada standarisasi di dalam Islam, rumus-rumusan yang harus dilewati dulu, baru pendapat dia bisa dipercaya. Tidak serta-merta hal itu bisa langsung kemudian dipercaya dari orang Islam yang kontemporer sekarang. Karena kita meninjau ya, adat istiadat ulama terdahulu, di mana adat istiadat daripada ulama terdahulu, ini saya penjabaran, kenapa di era modernitas ini keislaman orang dan keilmuan Islam itu harus dijaga dan kemudian dikritisi dan kemudian harus diuji kredibilitasnya dalam pengetahuan dia tentang Islam. Begini, yang pertama, Al-Quran itu dari Allah, ya, diturunkan kepada Nabi dengan metode pokoknya ataupun metode ijmalinya. Arti ijmal metode pokok. Ya, pokok pembahasan ada di Al-Quran, penjabaran tentang Al-Quran ada di Nabi dan segala hay'ah ataupun praktek-praktek di dalam keislaman. Paling berhak berarti dong siapa tuh? Otoritas tertingginya. Sudah pasti Rasulullah. Itu adalah otoritas tertinggi untuk menjelaskan Islam. Maka setelah itu yang melihat kepada Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, ataupun siapapun yang melihat kepada Rasulullah, maka itulah yang paling berhak menjelaskan Islam. Yaitu pada siapa? Sahabat. Setelah itu apa? Era para ulama-ulama, tabi'in, yang sanadnya sampai kepada Rasulullah. Sekarang kita meninjau di mana pendapat para ulama ini berkembang. Bagaimana pendapat para ulama ini berkembang? Mulai daripada era tabi' dan tabi'in itu. Arti berkembang, contoh nggak usah jauh ya. Ada imam besar dalam Islam itu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Siapa Imam Rafi'i? Adalah guru daripada Imam Nawawi. Mengarang satu proyek ilmiah ataupun satu karangan tentang hukum Islam dinamakan dengan kitab Muharrar. Ya. Imam Nawawi muridnya mengarang satu kitab yang dinamakan dengan kitab Muhazzab. Ya, kitab Al-Muhazzab. Jadi, ulama yang masa di era Imam Nawawi semua menyetujui apabila berselisih paham di antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, Imam Nawawi lebih didahulukan daripada Imam Rafi'i. Pertanyaan kita, kenapa? Kenapa Imam Rafi'i tidak lebih didahulukan padahal ini guru? Ternyata itu jawabannya relevansi zaman. Di masa era Imam Rafi'i itu belum banyak hukum-hukum hadis ataupun hukum-hukum yang baru yang harus dipecahkan. Namun di masa Imam Nawawi justru banyak lagi hal-hal yang datang kepada Islam. Sehingga Imam Nawawi mengembangkan kembali pendapat daripada Imam Rafi'i di eranya dengan masalah yang barunya. Sehingga relevansinya para penganut ataupun para yang berpaham Islam, maka landasan ataupun rujukan pokok syariat kembali kepada Imam Nawawi, karena di Imam Nawawi itu lebih banyak hukum-hukum yang baru itu terjadi. Artinya apa? Ada problematika yang baru datang, di mana di masa Imam Rafi'i tidak terjadi, tapi di masa Imam Nawawi terjadi. Sehingga untuk meninjau hukum, ditinjaulah hukum yang paling up to date. Untuk meninjau hukum, diambillah hukum yang paling up to date. Namun apakah ini kontradiksi? Sebenarnya kan. Tapi Imam Nawawi justru mengembangkan pendapatnya gurunya hingga menjalankan istiqra ataupun penelitian ke setiap ulama-ulama di tempat-tempat yang lain yang beda perguruannya, yang beda majelisnya, untuk mengambil ataupun mengembangkan pendapatnya. Artinya berguru ke sana, berguru ke sini, ataupun meneliti ke sana, meneliti ke sini hanya untuk mengeluarkan hukum. Sekarang, apa kredibilitas di tahun 2024 orang yang mengeluarkan statement-statement hadisah, statement-statement yang baru, statement-statement yang paling update, yang itu tidak bersanad kepada Rasulullah? Maka itu resmi ditolakkan bahwa itu bukan pendapat Islam, tapi itu asumsi pribadi di luar Islam, dan itu bukan akidah Islam. Karena akidah Islam wajib bersanad kepada Rasulullah. Tujuannya apa? Karena tahu diri kita bukan nabinya, kita tahu diri kita bukan utusan Allah, kita tahu diri hanya hamba Allah dan umatnya Nabi Muhammad. Maka tugas kita mengetahui ajaran murni yang disampaikan oleh Rasulullah hingga kepada kita sekarang.
Seperti itu relevansinya ya. Artinya sampai kepada masa kita di tahun 2024, apakah kita boleh menerka Al-Quran? Apakah kita boleh mengeluarkan fatwa sendiri? Apakah kita boleh? Tidak. Boleh mengeluarkan fatwa sendiri dalam hal pengembangan, bukan dalam hal mengkontra. Karena kalau kontra itu di luar penjabaran para ulama yang sanad keilmuan, sanad penjabarannya sampai kepada Rasulullah. Oke, kita lanjutkan ya. Tuh Bu, kita ceritakan background dulu ya. Aku baru tahu ternyata Profesor. Jadi intinya announce-nya kepada Bang Samuel, pinter-pinterlah dalam memilih narasumber. Itu saja. Musda ini dari Sulawesi juga ya? Betul, iya. Saya asalnya itu dari Kabupaten Bone malah ya. Tetapi saya sejak usia 3 tahun itu orang tua saya hijrah ke Surabaya, lalu ke Jakarta. Jadi saya udah kehilangan native aslinya begitu ya. Tapi saya tetap pulang balik sih ke Makassar karena ibu saya sekarang berdomisili di sana. Jadi masih bisa ngomong Makassar, Bu? Mengerti ya. Kalau Mengerti. untuk mengucapkan itu Makassar ya? kaku. Ya, tapi kalau nenek saya berbicara bahasa Bugis, karena kami orang Bugis ya, itu alhamdulillah saya bisa mengerti. Sekali-sekali saya mengucapkannya juga bisa ya, tetapi tidak selancar tentunya orang yang tinggal di sana seumur hidup. Soalnya saya gede di Makassar juga, Bu. Oh ya? Ya, jadi 18 tahun saya dari kecil sampai SMA saya di Makassar. Oh gitu. Pantesan. Terus pindah ke Amerika 6 tahun untuk kuliah, lalu balik lagi ke Indonesia sekarang. Oh, alhamdulillah. Kayak gitu. Dan background dari Ibu Musda ini kan seorang profesor agama. Betul ya, seumur hidup saya belajarnya Islamic Studies ya. Aku baru tahu ternyata ada profesor di bidang Islam ya. Betul. Dan sempat ikut ke dalam Kementerian Agama Islam Iya. juga ya. Oh, ternyata ibu ini udah bergelar profesor. Masya Allah, luar biasa ya. Mantap Bu, mantap. Tapi mau segelar setinggi apapun, gelar itu tidak berarti apa-apa. Ya, mau segede apapun gelarnya, jika sanad ataupun jika sistem keislaman dijabarkan di luar apa yang dijabarkan oleh Nabi, mau dia neneknya profesor pun tetap akan ditolakkan. Karena sadar diri tadi, apakah kita nabinya? Karena ibaratnya gini, yang berhak menjelaskan Islam itu Rasulullah. Kalau kita juga berhak menjelaskan Islam di luar apa yang dijabarkan oleh Rasulullah, berarti kita nabinya. Berarti sebenarnya kita harus menyadari bahwa kita adalah nabi ke-26-nya. Nah, misalnya ibu ini nabi gitu kan, kita nggak tahu. Oke, kita lihat dulu penjabaran dari ibu ini ya. Kita Jadi cepatkan saja ada dah. namanya Islamic Studies ya. Bahkan Oke, berarti berbagai beliau universitas itu bergengsi di standarnya luar itu adalah di akademisi lah ya. kita lihat aja kebetulan kita jadi kalau kita tiba-tiba mengatakan harus tapi ada juga golongan politiknya tuh Sunni Syiah. Mengadakan mujizat di Islam juga Oke. mengadakan mujizat. Nah, pertanyaan saya, Bu. Jadi sebenarnya di antara semua agama ini itu yang mana yang sebenarnya yang benar gitu loh, Bu? Nah, dalam Mantap. kebetulan saya Ini bagus pertanyaannya. Di antara semua agama yang mengaku dirinya benar, mana yang paling benar? Cocok, mantap. bersama Gus Dur tahun 90-an itu mendirikan satu organisasi yang disebut dengan ICRP, Indonesian Conference on Religion for Peace. Jadi itu sebuah organisasi lintas agama, lintas iman. Jadi di organisasi kami itu semua agama itu kumpul di sana. Oke. Nah, kalau dalam studi kami itu di dunia ini lebih dari 4.200 agama loh. Wow. Nah, itu baru agama, belum lagi sekte-sekte. Iya. Dalam Islam aja itu kita kenal paling tidak itu ada 4 mazhab ya. Tapi ada juga golongan politiknya itu Sunni Syiah. Nah, di dalam Sunni aja itu ada banyak sekali mazhab-mazhab, aliran-aliran. Di Indonesia saja itu banyak. Cuma ya seringkali masyarakat kita tuh tidak diajarkan sejak kecil untuk menerima perbedaan. Karena bagi saya perbedaan itu bukanlah sebuah sebuah bahaya atau tantangan, tetapi saya melihat perbedaan itu justru membuat kita tuh lebih kaya. Oh, ternyata ada beragam. Apalagi bicara tentang agama ya, Samuel. Bicara tentang agama itu sebetulnya bicara tentang interpretasi. Pertanyaannya, orang boleh nggak membuat interpretasi? Ya boleh dong. Tetapi kalau kamu menganggap interpretasi kita kamu jelaskan, benar, jangan kamu menganggap interpretasi lain yang berbeda itu salah. I see. Boleh jadi ada dua kebenaran kan? Karena itu mari kita jadi Ini kita masuk ke Islam aja dulu ya. Interpretasi tahu nggak, Pak? Pendapat subjektif
subjektif, tidak objektif. Artinya apa? Asumsi pribadi. Berarti jika itu dikaitkan kepada Islam, maka itu Nabi saat membawa Islam asumsi pribadi. Jadi nggak melarang kita untuk menginterpretasi. Lu mau interpretasi Hindu, ya Tuhannya tetap satu. Lu mau interpretasi Buddha, ya Tuhannya tetap satu. Oh, Nabi Muhammad menginterpretasikan Tuhan, ya Tuhannya tetap satu. Berarti apapun yang diinterpretasikan oleh manusia, Tuhannya kembali kepada yang satu. Jadi lu bebas mau beragama apapun. Wow. Jadi interpretasi ini sifatnya subjektif, tidak pernah bisa objektif. Artinya objektif itu adalah pemikiran yang universal, semua orang bisa berpikir, mau agama manapun, jika dia pakai otak dia bisa berpikir demikian. Berarti menunjukkan apa? Ini sangat liberal ya teman-teman ya. Kayak menyatukan semuanya. Orang misalnya saya nih hari ini, saya menciptakan agama baru, saya sembah sendal jepit. Ya saya menyembah Allah. Saya ciptain nih agama baru, saya nyembah panci misalnya, panci besar gitu, ataupun saya nyembah apa ya misalnya, kodok misalnya. Ya itu nyembah Allah, nyembah Tuhan yang satu. Karena bebas dalam menginterpretasikan. Oke, kita dengar aja dulu. Intinya buat saya itu adalah bagaimana kita mengapresiasi setiap agama sepanjang agama itu tidak mengajarkan kepada kejahatan itu aja, atau tidak mengajak kepada pelanggaran hukum. Jadi kita lihat ajarannya melanggar hukum nggak? Nah kita lihat aja, kebetulan kita tinggal di Indonesia bukan di Amerika kan. Ya. Jadi kita harus patuh dong kepada, ya karena kita warga negara yang baik, kita harus patuh pada konstitusi. Apa yang sesuai dengan konstitusi itulah yang kita perjuangkan. Jadi jangan menjadi warga negara yang melanggar konstitusi. Itu aja kalau saya. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, karena kamu berada di Indonesia, kamu harus taat pada konstitusi dong gitu. Berarti yang bilang bahwa Indonesia harus menjadi negara Islam, terus ada yang jihad sampai bunuh diri untuk semua satu dunia harus jadi Islam. Ya, itu berarti itu salah besar ya, mestinya dia mendirikan negara lain gitu loh. Nggak usah tinggal di Indonesia, karena Indonesia ini adalah warisan dari para leluhur kita, para founding fathers and mothers kita yang luar biasa bijaknya mengakomodasi. Oke, di sini saya akan kritisi di statement yang ini. Dan hukum, jadi kita lihat ajarannya melanggar hukum nggak? Nah kita tidak memaksakan, karena itu mari kita jadi intinya interpretasi kamu benar, jangan kamu menganggap interpretasi lain yang berbeda itu salah. Boleh jadi ada dua kebenaran kan? Karena itu mari kita jadi intinya buat saya itu adalah bagaimana kita mengapresiasi setiap agama sepanjang agama itu tidak mengajarkan kepada kejahatan itu aja, atau tidak mengajak kepada ya terserah mau agama manapun, Tuhannya udah bener ya, sepanjang tidak mengajarkan kejahatan. Maka pertanyaan saya seperti ini, Bu. Apakah agama jika mengajarkan keburukan akan dianut? Tidak akan pernah. Maka setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Sekarang pertanyaan kedua, apakah kebaikan manusia itu karena agamanya? Belum tentu. Sekarang kita singkirkan semua agama, cukuplah menjadi manusia. Dan kamu tidak usah percaya Tuhan, dan kita tidak usah semuanya percaya Tuhan dan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ateis kita. Bisakah kita untuk berbuat baik atau terhenti untuk berbuat baik? Tetap bisa dong berbuat baik. Atau kita gara-gara tidak bertuhan, kita bisa berbuat buruk? Belum tentu. Tergantung kemana kita mau membawa arah free will daripada segala sifat akidah, segala sifat kita, ataupun segala psikis kita dan emosional kita. Kita bawa ke keburukan, maka dia buruk tanpa perlu bertuhan. Kita bawa ke kebaikan, kita akan baik tanpa perlu bertuhan. Jadi pengaruh agama ini buat apa? Buang aja agamanya kan? Mending jadi manusia yang biasa tanpa bertuhan, tetaplah baik. Berarti ini statement yang sangat rancu gitu. Dimana gini, bedanya manusia itu udah baik dan udah buruk, tergantung dia mau milih yang mana. Tapi satu tujuan daripada agama, mengekang umatnya untuk kembali baik. Artinya gini, ini kita yang udah baik, ini agama dengan segala afirmasinya ke arah kebaikan. Untuk menunjukkan apa? Setiap agama itu mengajarkan kebaikan untuk adanya penganut. Jadi kalau duta kebaikan, duta beragama itu semua sama, ya. Kalau landasan dalilnya semua agama itu sama, yang penting baik. Cukup nggak usah beragama, cukup jadi baik. Itu jawaban saya.
Maka untuk pertanyaan agama mana yang benar ini sangat belum terjawab. Karena probability ataupun hukum reaksi ini gini. Dua yang kontradiksi tidak akan pernah menyatu dalam satu waktu. Contoh, gerak dan diam. Saat dia bergerak, maka bukan diam. Maka saat dia diam, tidak mungkin dia bergerak. Tidak ada perihal ketiga ataupun esensi yang ketiga. Gerak dan diam bersatu di satu waktu dinamakan dengan halal misalnya. Itu tidak akan pernah ada. Kalau dia gerak berarti tidak diam, kalau dia diam berarti tidak gerak. Sama dengan benar salah. Agama mana yang benar? Berarti kita harus menyebutkan satu yang paling benar. Tidak bisa menjawab semuanya yang paling benar. Karena adanya diksi benar di dalam pertanyaan. Maka probability yang terjadi dua yang kontradiksi tidak menyatu dalam satu waktu. Kecuali pertanyaan agama mana yang harus dipilihnya bebas. Tapi kalau pertanyaannya agama mana yang benar, kata benar adalah lawan kata salah. Maka jika kita balik pertanyaannya agama mana yang salah, maka harus tentu kita jawab satu yang paling benar. Jika kita tanya agama mana yang paling benar, kita harus menjawab beberapa agama yang paling salah. Jadi, tidak ada yang namanya, contoh ya, ini warna apa? Oren lah kita bilang, oren. Ada orang berpendapat ini biru, ini kuning, ini hijau, ini apa namanya itu, ini putih, ini apa? Ini kuning, ini hitam. Apakah semuanya bisa kita katakan benar? Nggak bisa. Maka jika satu orang menyebutkan ini adalah oren, maka terbantahlah yang hitam, yang kuning, yang putih, yang biru, yang semuanya. Tidak akan pernah bisa menyatu. Yang namanya dua yang kontradiksi dalam satu waktu. Maka saat ini benar, ini juga benar, ini juga benar, ini juga benar, dan ini juga benar. Sedangkan kita tahu probability-nya, jika ini dikatakan benar, yang lain semua salah. Maka jika ini dikatakan benar, maka yang lain juga dikatakan salah. Itu probability di dalam hukum kausalitas. Lalu bagaimana dengan pertanyaan agama mana yang benar? Maka kita harus menjabarkan ini kebenarannya dan ini kesalahannya. Maka wajibnya ada satu yang benar. Tidak mungkin semuanya benar. Itu hukum rasio namanya. Kecuali agama mana yang dipilih. Ya udah, itu relevansi. Silahkan pilih semua agama. Karena pilih itu bisa terjadi ta'adud. Arti ta'adud apa? Bisa kita sisipkan kata terserah. Tapi untuk kata benar tidak bisa kita sisipkan kata terserah. Pertanyaan saya, apakah saya benar manusia? Berarti kita harus, apa jawaban yang harus Anda keluarkan? Antara iya dan tidak. Jikalau Anda mengatakan iya, segala sesuatu yang menyebutkan saya bukan manusia harus tertolakkan. Karena probability ataupun karena konklusi dibalik kata iya kamu manusia. Ketika apakah saya manusia? Iya. Maka pemahaman saya bukan manusia, saya lembu, saya binatang, saya pohon, saya biawak, saya kucing, saya ini keluar semua. Hanya dengan penyebutan satu kata-kata, iya benar kamu manusia. Sama juga dengan pertanyaan agama mana yang benar. Bisa dipahami? Karena Tuhan itu satu. Tapi manusia menjabarkan Tuhan berbeda-beda dan menyuguhkan Tuhan berbeda-beda. Maka harus kita menyebutkan dengan dalil rasio yang sifatnya itu objektif dan universal tentang inilah yang benar, yang lain pasti salah. Tidak ada inilah yang benar, yang lain benar juga. Tidak ada itu. Itu satu analogi, satu konklusi yang rancu. Karena di dalam rasional akal, di dalam diksi benar, maka dia akan menemukan satu yang benar, yang lain akan salah. Oh bisa bang, sebutkan 3 warna yang terletak pada apa, misalnya saya ambil contoh ya, pada ini deh, ini deh. Apa aja? Oranye, hitam, putih. Apakah yang ketiganya benar? Apakah ini oranye? Benar. Apakah ini putih? Benar. Apakah ini hitam? Benar. Dalam konsekuensinya. Ini hitam dalam konsekuensinya yang satu yaitu hitam. Ini oranye dalam satu konsekuensinya yang oranye. Ini putih dalam satu konsekuensinya yang putih. Tidak bisa kita bilang ini oranye juga hitam juga putih. Tidak bisa.
Ini hitam juga oranye juga putih, enggak bisa. Ini putih, ini oranye, ini hitam, enggak bisa. Untuk menunjukkan apa? Benar, kebenaran itu dalam satu konsekuensinya. Bagaimana saat kita menjabarkan kepada para ulama, pada agama, dengan konsekuensi agama mengatakan Tuhan itu satu, benar nggak setiap agama? Benar dalam konsekuensi itu. Nah, ketika agama menyebutkan bahwa Tuhan itu maha kuasa, konsekuensinya benar dalam konsekuensi itu. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, benar nggak? Benar dalam konsekuensi itu. Tapi setiap konsekuensi itu wajib diuji. Oh, Tuhan maha kuasa. Dari mana maha kuasanya? Daripada setiap agama wajib menjabarkan untuk menunjukkan ini yang benar dan ini yang salah. Tapi kalau kita tunjuk kepada satu subjek tersebut, yaitu Tuhan, maka Tuhan yang satu itu tidak mungkin berumbuk. Kita bilang Tuhan Hindu benar, Tuhan Buddha benar, Tuhan Islam benar, Tuhan Kristen benar, Tuhan Islam, semuanya benar. Konsekuensi logik berarti mereka, karena gini umat beragama, apakah Yesus adalah Allah? Gak mau mereka. Tanya ke orang Islam, apakah Allah adalah Yesus? Juga tidak mau. Kita datang ke orang Hindu, apakah Brahmana, Siwa, Krishna adalah Yesus? Tidak mau. Kita pergi ke Buddha, tanya Buddhanya itu adalah Allah? Tidak mau juga. Untuk menunjukkan apa? Ketidakmauan ini adalah jalur indikasi bahwa Tuhan itu berbeda. Jikalau Tuhan itu sama, maka konsekuensi akal manusia, apakah Buddha adalah Allah? Iya. Kita pergi ke orang Islam, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Buddha? Iya. Ataupun kita pergi ke Hindu, apakah Brahmana, Siwa, dan Krishna adalah Yesus? Iya. Apakah Yesus adalah Brahmana, Siwa, dan Krishna? Iya. Tapi faktualnya di dalam keagamaan tidak ada meyakini hal tersebut. Semuanya ditolakkan. Untuk menunjukkan apa? Inilah fakta rasional untuk membuktikan yang mereka sembah itu berbeda dan Tuhan yang disembah itu berbeda. Maka menyetarakan kelima agama itu salah. Karena belum tentu agama itu kelimanya meyakini apa yang disembah oleh orang lain adalah sembahannya. Apa yang disembah oleh orang lain adalah penciptanya. Tidak bisa dalam satu waktu kita setuju dalam hal ini, tapi tidak setuju dalam hal itu. Maka jika saya konfirmasi, korek adalah gelas. Korek adalah gelas. Maka punya konsekuensi. Yang namanya setiap gelas adalah korek. Yang namanya setiap korek adalah gelas. Wajib konsekuensi seperti itu. Tidak bisa. Apakah korek adalah gelas? Iya. Apakah gelas adalah korek? Iya. Kenapa kamu bisa menyamakan antara korek dan gelas? Yang ini satu bulat, yang ini satu tinggi. Nggak bisa. Nggak masuk. Jadi jika ada satu aja titik perbedaan, itu untuk menunjukkan itulah diferensia ataupun chipset akal yang dinamakan diferensia untuk sesuatu yang berbeda. Begitu juga kepada ke arah ketuhanan. Maka diferensia itu seperti saya bilang, apakah korek gelas? Tidak, karena diferensia. Apakah gelas adalah korek? Tidak, karena diferensia. Tapi kalau kita menyamakan, maka akan sangat kritis. Apa sangat kritis? Kenapa ini kamu katakan gelas? Kenapa kamu katakan bahwa gelas adalah korek adalah gelas, sedangkan korek seperti ini, sedangkan gelas seperti ini? Maka konsekuensi logiknya tidak akan diterima. Sama seperti kita menyetarakan semua agama, sehingga kemudian apakah Allah adalah Buddha? Tidak. Sedangkan Buddha, Brahmana, Siwa, dan Krishna apakah Yesus? Tidak. Apakah Yesus adalah Allah? Tidak. Jawaban tidak ke arah perbedaannya Tuhan. Seperti itu. Pelanggaran hukum. Jadi kita lihat ajarannya melanggar hukum nggak? Nah, kita lihat aja, kebetulan kita tinggal di Indonesia bukan di Amerika kan. Ya. Jadi kita harus patuh dong kepada, ya karena kita warga negara yang baik, kita harus patuh pada konstitusi. Apa yang sesuai dengan konstitusi itulah yang kita perjuangkan. Jadi jangan menjadi warga negara yang melanggar konstitusi. Itu aja kalau saya. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, karena kamu berada di Indonesia, kamu harus taat pada konstitusi dong. Gitu. Berarti yang bilang bahwa Indonesia harus menjadi negara Islam, terus ada yang jihad sampai bunuh diri. Oke, sebenarnya logik banget pernyataan daripada Samuel Chris, cuman kurang dalam mencerna, bro Samuel. Gini, bro Samuel. Ketika Anda misalnya Kristen, maka wajibnya ketika Anda tidak menyetujui Yesus adalah Allah, Yesus adalah Brahmana, Yesus adalah Buddha, ketika Anda punya konsekuensi logik itu, maka wajibnya yang harus Anda harapkan semua orang itu harus Kristen.
Karena probability-nya bagi Anda Kristen yang benar, maka wajibnya manusia yang lain tahu kalau Kristen adalah agama yang benar. Sama seperti Islam. Ketika Islam mengetahui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang benar tanpa satu titik pun kelemahan, ketika adanya manusia menyembah segala sesuatu yang menurut relevansi akal ataupun menurut konsekuensi akal itu tidak logik, itu justru melemahkan Tuhan, maka wajibnya ada konsekuensi akal. Harusnya seluruh Indonesia dan seluruh bumi itu beragama Islam karena ini Tuhan yang benar. Maka sangat tidak tepat ketika kamu Kristen tapi kamu berharap orang lain beragama tidak sama seperti itu. Salah. Kenapa kemudian salah? Kamu meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan misalnya, sedangkan orang lain mengatakan, misalnya orang kami Islam mengatakan Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kami sedang menghina Tuhan Anda. Di mana Tuhan Anda dilahirkan? Kami mengatakan yang namanya Tuhan tidak dilahirkan. Berarti konsekuensinya kami sedang menghina Tuhan Anda. Apakah kamu mau seluruh dunia ataupun ada orang lain yang berpahaman bahwa Tuhan itu tidak dilahirkan sama seperti Yesus Kristus? Sama seperti kami. Ketika kami menjabarkan lam yalid wa lam yulad, Tuhan tidak diperanakkan. Tiba-tiba Yesus Kristus disembahkan, dijadikan sebagai Tuhan dengan konsekuensi beranak. Tuhan itu satu. Namun apakah ketika penjabaran satu Tuhan tidak beranak dan Yesus Kristus dijabarkan dengan dilahirkan, apakah yang tadi katanya tidak dilahirkan, yang ini justru dilahirkan adalah sama? Artinya gini, dilahirkan dan tidak dilahirkan adalah sama. Itu konsekuensi diksi ya. Diksi Tuhan tidak dilahirkan tapi dilahirkan, itu masuk akal ataupun mendobrak rasio itu. Maka konsekuensi kenapa adanya Islam seluruh bumi, ya karena kami meyakini Tuhan itu tidak beranak, tidak berbentuk, tidak berwujud. Arti tidak berwujud di sini tidak perlu mengambil satu wujud ya. Maha segalanya, maha apapun. Maka jika ada umat yang menyembah segala sesuatu yang bukan dirinya, maka wajib itu tertolakkan. Karena probability tadi, satu benar maka yang lain salah. Sama seperti saya adalah seorang daman yang Anda kenal sebagai manusia. Jika ada scholar di tahun 3016 misalnya 1000 tahun yang akan datang menjabarkan daman adalah pulpen, daman adalah mobil, daman adalah kecoa, daman adalah buaya, daman adalah komodo. Konsekuensinya jika kamu berpaham saya adalah manusia, maka yang mengatakan komodo salah, yang mengatakan buaya salah, yang mengatakan cicak salah, yang mengatakan tokek salah, yang mengatakan kadal semua salah, selain yang mengatakan manusia. Sama seperti penjabaran agama tadi, tidak bisa disetarakan. Untuk semua satu dunia harus jadi Islam. Ya, itu berarti itu salah besar ya, mestinya dia mendirikan negara lain gitu loh. Nggak usah tinggal di Indonesia, karena Indonesia ini adalah warisan dari para leluhur kita, para founding fathers and mothers kita yang luar biasa bijaknya mengakomodasi semua agama, semua kepercayaan yang sudah tumbuh kembang di Nusantara jauh sebelum kita merdeka. Itu ada ratusan loh. Jadi kalau kita tiba-tiba mengatakan harus Islam semua, nah penganut-penganut kepercayaan lokal yang sudah ribuan tahun hidup di Nusantara ini kan bingung loh, bukannya kami duluan ada di sini. Sebetulnya Islam itu agama impor, Kristen itu impor, ya Buddha itu impor. Jadi kalau menurut catatan sejarah, agama-agama besar yang diakomodasikan oleh negara yang 6 agama, itu kita agama impor semua loh. Karena itu kita jangan semena-mena terhadap penganut agama-agama lokal. Kita mesti mengapresiasi mereka, menghargai kepercayaan mereka. Jangan menghargai kepercayaan. Gini bu. Oh berarti gini. Konsekuensi yang dihadirkan oleh ibu ini, agama itu peraturan hidup teman-teman. Berarti ya lu hidup, lu jadi manusia, lu punya peraturan. Apa peraturan? Ya beragama. Tuhan ada? Enggak ada sebenarnya. Tapi itu peraturan hidup doang. Tuhan itu enggak ada. Itu konsekuensi yang kita timbulkan. Kenapa ya? Oh kamu mengimpor ya satu agama, kamu mau ngambil, boleh nggak? Boleh. Oh diimpornya Kristen, kamu mau Kristen, boleh? Boleh. Tuhan nggak ada sebenarnya, tergantung dibalik produk yang ditawarkan, lu mau pilih yang mana. Dan kita melakukan ritual-ritual seputar barang yang tadi kita pilih, produk yang tadi ditawarkan dan kemudian kita pilih. Tuhan itu tidak ada. Maka wajibnya ada konsekuensi pembuktian rasionalitas terhadap Tuhan tidak ada dulu. Baru kita bisa setuju kepada pernyataan ibu. Pembuktian dulu Tuhan tidak ada sebenarnya, yang ada agama. Artinya gini, buktikan dulu Tuhan itu tidak ada, tapi agama itu ada.
Artinya apa? Adanya orang terdahulu yang mendirikan satu satu komunitas yang disebut agama. Misalnya gini, ada komunitas yang ketua daripada komunitas itu Nabi Muhammad. Komunitas tersebut menamakan dirinya Islam. Oke, di Jazirah Arab diimpor ke Indonesia. Maka kita sedang ikut satu komunitas dia. Tuhan ada? Tidak sebenarnya. Tapi karena kita ikut komunitas dia, dipaksakan untuk tahu Tuhan, tentang yang namanya Tuhan itu Allah, ya udah. Sama juga seperti Kristen. Diimpor daripada Nazaret ataupun Bani Israel ataupun Israel. Oke, diimpor, masuk. Apakah sebenarnya Yesus Kristus itu sebagai Tuhan? Ya kita interpretasikan sebagai Tuhan. Tapi sebenarnya tidak ada. Kalau kita dengan diksi seakan-akan agama adalah produk yang kita pilih, tergantung kamu mau pakai dan tekuni atau gimana gitu kan. Sekarang wajibnya ada experience dulu ini, Tuhan ada ataupun tidak. Nah itu panjang kalau saya mau bahas tentang kelogikaan Tuhan. Tapi next waktu saya akan bahas di channel saya. Kelogikaan kenapa Tuhan harus ada dan kenapa harus Allah. Itu akan saya jabarkan serinci mungkin. Dan semua umat beragama kalau mau berpikir sama seperti saya, mungkin semua akan Islam. Oke. Ya videonya udah jalan berapa nih? 35 menit, kita lanjutin aja dulu. Mentang-mentang kita mengatakan lah mereka itu menyembah batu atau menyembah pohon, pelajari dulu deh ajaran agama mereka, karena seringkali ignorance ya, ketidaktahuan kita itu menyebabkan kita itu berpikir dangkal. Ini yang saya selalu ajarkan pada mahasiswa saya, jangan menyalahkan seseorang itu berdasarkan pemikiranmu yang dangkal. Oh iya. Paham Bu, berarti maksudnya gini, sebenarnya Ibu ini salah dalam memahami. Islam itu benarlah ikrah fiddin. Tapi ketika kamu menyembah pohon, misalnya agama mula-mula di Indonesia ini nyembah pohon nih, ataupun nyembah batu misalnya, apakah kita harus berpikir benar hanya untuk menghormati? Tidak. Namanya menghormati, hormati dia sebagai manusia. Tapi soal dia menyembah batu yang itu bukan Tuhan, berarti dia sedang memfitnah Tuhan yang Maha Kuasa itu. Tapi soal berbuat baik, baik. Kamu mau ngopi, ajak dia ngopi. Oh dia sakit, bawa dia ke rumah sakit. Kurang toleransi apa lagi deh? Udah, dia itu butuh tumpangan untuk ke rumah sakit, ambil mobilmu antar dia ke rumah sakit. Kurang toleransi apa lagi ini? Kurang kedamaian apa lagi ini? Kurang baik apa lagi ini? Tapi kalau soal Tuhan itu harga mati. Sama seperti seorang ibu kita, ibu kita difitnah sebagai pelacur. Ada yang memfitnah dia sebagai perampok. Ada yang memfitnah dia sebagai pembegal. Ada yang memfitnah dia sebagai pencuci uang misalnya. Tapi yang kita tahu ibu kita adalah orang yang baik, yang luar biasa, yang tidak pernah berlaku buruk. Apakah ibu juga akan menghormati? Gara-gara dalil penghormatan tadi juga akan menyetujui? Ibu kamu pelacur ya? Iya. Ibu kamu perampok ya? Iya. Ibu kamu pembegal ya? Iya. Hanya karena landasan tadi menghormati gitu. Ini si ibu kita bela, si Tuhan tidak. Dan pada konsekuensinya, apakah ibu kamu pelacur? Tidak. Dia bukan pelacur. Dia orang baik yang membimbingku hingga dewasa. Tidakkah engkau melihat setiap pengajian-pengajian dia datangi? Tidakkah kalian melihat setiap orang-orang miskin semuanya dibantu? Di mana kamu mengatakan dia pelacur? Kan gitu. Adanya pembelaan terhadap si ibu. Lah si Tuhan yang ngasih napas ibu, yang selalu mengenyangkan lambung ibu, yang selalu menyelesaikan masalah ibu. Kok berarti kita menyetujui pemfitnahan orang lain terhadap Tuhan gitu? Maka dalam agama itu dalil qat'i, artinya apa? Pegang teguh. Dimana Tuhan aku tidak boleh difitnah. Kamu nyembah batu, fitnah Tuhan. Ya udah, itu urusan kamu nanti dengan Tuhan. Apakah aku akan menyetujui kamu menyembah batu hanya karena landasan menghargai? Tidak akan pernah. Kamu adalah penyesat. Tapi apakah aku harus berbuat baik karena kamu berbuat seperti itu? Harus. Kenapa? Aku Indonesia, kamu Indonesia. Kamu manusia, aku manusia. Aku punya hati, kamu punya hati. Kamu punya baik buruk, aku punya baik buruk. Kamu bisa memusatkan kepada yang baik, aku juga bisa memusatkan kepada yang baik. Aku pilih berbuat baik kepadamu. Artinya dengan apa? Ngajak kamu makan, ngajak kamu berobat kalau kamu sakit. Itulah toleran. Toleran dalam kemanusiaan, tidak toleran di dalam hal memfitnah Tuhan. Atau pemikiranmu yang kotor gitu ya. Jadi tolong deh pelajari kembali sebelum kamu mengambil satu statement. Tapi setidaknya kalau buat saya perbedaan itu bukan hal yang menakutkan. I see. Nah berarti apa sih sebenarnya makna dari
Setuju, perbedaan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Benar. Kalau karena perbedaan kita bunuh-bunuhan, nah itu serem. Aku Islam, maka wajibnya penggal leher yang bukan Islam. Wah, itu salah. Dalam Islam aja tidak diajarkan. Kata Allah di dalam ini Bu ya, coba saya buka ya. Kalau kita meninjau dalil dalam Islam, Al-Baqarah ayat 224 ya. Al-Baqarah 224. Kita bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجعلوا عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Dan jangan kamu jadikanlah nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Artinya apa? Jangan sampai kamu mengatakan ini dari Allah, ini agama Allah, ini demi Allah, maka aku harus memenggal lehermu. Allah tidak terima itu. Karenanya, jangan sampai gara-gara kebodohanmu kamu bawa namaku, seakan-akan aku mengajarkanmu untuk mengadakan permusuhan, mengadakan kerusuhan. Bahkan aku memerintahkanmu dengan namaku menciptakan perdamaian. Artinya apa? Yang announce oleh Allah damai dan baik. Damai dan baik, menghargai setiap keagamaan, mudah. Hanya dengan menghargai kemanusiaannya. Artinya menghargai kemanusiaannya, dia manusia, ya. Haruskah kita berbuat baik dengan manusia? Oh, monggo, aku aja Rahman, kata Allah. Artinya Rahman, yang tidak menyembahku saja aku kasihi. Bagaimana dengan kamu manusia? Dia tidak menyembahku, kasihi dia sebagai manusia. Dia lapar, kasih makannya. Dia sakit, obati dia. Itulah toleransi. Jangan salah mengartikan toleransi ini. Orang banyak salah di dalam mengartikan toleransi, hingga toleransi itu jadi seperti seakan-akan telur asin, bukan toleransi lagi ya. Gitu. Jadi kalau dalam hal itu harga mati. Dan dalam hal agama sendiri, Bu, karena banyak banget. Dalam hal agama itu apa? Dalam hal agama itu harga mati. Kenapa harga mati? Tuhan itu satu. Ketika ada yang lain menjabarkan Tuhan, berarti bukan Tuhan. Karena kata Allah, fa innama ta'buduna min dunillahi awsan. Apapun disembahkan oleh manusia selain Allah, awsan. Apa itu awsan? Berhala. Berarti Allah nggak mau sama dengan apapun yang disembahkan oleh manusia yang itu di luar esensinya. Disalahartikan orang. Betul. Jihad itu kalau dalam pemahaman saya adalah sebuah upaya untuk membangun kebaikan. Jadi berjihad itu adalah meng-create dan membangun hal-hal yang bermanfaat. Itu yang sebenarnya arti itu artinya utuhnya. jihad. Tapi di masyarakat jihad itu cenderung dimaknai perang. Perang terhadap orang yang berbeda. Wah, ini gawat ini. Ini gawat ya, Bu. Nah, ini saya setuju dengan statement Ibu ini. Karena arti jihad di sini yaitu memperjuangkan. Jihad arti memperjuangkan di sini, memperjuangkan agamamu. Ya, memang ada ayat-ayat perang di dalam Islam, tapi dengan artian apa? Jika diserang, bolehkah diserang nih? Karena al-qatil, itu udah ada di video saya sebelumnya. Al-qatil itu artinya dua belah pihak. Tiba-tiba diserang, maka boleh nggak menyerang balik? Boleh. Boleh nggak bertahan dan membunuh? Karena itu perang ya. Perang kan nggak mungkin sambil main PS, nggak mungkin, harus sambil tebas-tebas, itu baru namanya perang kan gitu. Boleh nggak membunuh dalam kondisi perang? Ya boleh. Tapi tidak ada yang namanya demi Allah kami harus membunuh kalian karena tidak menyembah. Oh, itu tidak ada itu. Tidak ada yang jahat seperti itu, dan bahkan itu tidak bersanad sampai Rasulullah. Makanya jikalau ada Islam yang menggembor-gemborkan jihad dan menyakiti kaum non muslim dengan landasan nama Allah, bukankah tadi saya sudah bacakan di 224? Itu bukan dari Allah, itu murni daripada kebodohan mereka. Di mana Islam bahkan dijabarkan kafir harbi, kafir dhimmi. Harbi berpotensi menyerang, maka serang. Kafir dhimmi tidak berpotensi menyerang, maka muliakan mereka, maka jagalah mereka. Jadi kalau kita memerangi semua orang yang berbeda, nah kalau saya cocok tuh kalau jihad itu untuk apa? Jihad untuk membangun kebaikan. Berarti jihad terhadap koruptor itu oke. Tapi tidak boleh juga menggunakan kekerasan atau anarkis. Kita nggak boleh anarkis. Tetap kita memusuhi koruptor, tapi tetap dengan jalur hukum yang adil, yang ada dalam konstitusi kita. Nggak boleh kita main hakim sendiri. Wah, ini koruptor nih, biar saya bunuh aja gitu. Oh, nggak bisa. Ada hukum. Berarti gitu. kalau yang sampai
bom bunuh diri itu bukan Islam berarti ya? bukan, Islam. bukan. Itu sama Benar, sekali Bu, Islam benar. itu tidak. Bukan, ini yang bukan bedanya. Islam itu, bukan. Jihad itu lebih kepada berjuang untuk hidup secara benar. Jadi bukan Oh, nggak ada. Ah, itu salah lagi, Bu. Nggak ada kayak gitu, Bu. Jihad kalau bom bunuh diri itu apakah benar? Salah. Itu sangat salah. Karena bukan itu konsepsi qatil yang disebutkan oleh Al-Quran. Itu ada di video saya sebelumnya. Tapi kalau di dalam hal yang ibu ini bilang bukan ini, Islam itu sama sekali Islam itu tidak. Nah, ini yang bedanya. Jihad itu lebih kepada berjuang untuk hidup secara benar. hidup secara benar nggak usah Islam, Bu. Nggak usah Buddha, nggak usah Yahudi, nggak usah Kristen, nggak usah apapun. Nggak usah bertuhan. Caranya pusatkan diri emosional dan psikis ke arah baik. Perlu agama? Nggak perlu. Jadi Islam bukan tentang itu. Tentang Islam ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Kembali ke arah penyembahan, yaitu sembahlah Allah. Ya, kepada Tuhan yang paling benar. Jadi bukan membunuh diri gitu. Itu tidak ada dalam Islam itu. Jihad itu bunuh diri tidak. Karena kehidupan itu sangat bermakna. Itu anugerah yang paling indah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Karena itu hiduplah secara bermakna. Berjuang untuk hidup yang bermakna itu kan jauh lebih susah sebetulnya. Nah, itulah jihad yang sesungguhnya. Bukan mati. Mati mah gampang. Ya, tetapi hidup dengan cara yang bermakna, bermanfaat, bukan hanya bagi manusia tapi bagi alam semesta. Itulah jihad yang sesungguhnya. Benar. Afdalun nas anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, anfa'ul linnas, yang banyak manfaatnya kepada manusia. Berarti apakah karena Nabi setia baik? Bukan. Nabi hanya mengafirmasi dengan adanya Al-Quran. Nabi hanya mengafirmasi dengan adanya Islam. Tugas kita yang udah baik secara kemanusiaan, dengan adanya Islam, baik yang tadinya cuma 80%, adanya Islam sampai ke 2000% misalnya. Karena apa ya? Diafirmasi untuk jadi lebih baik. Karena itu nggak gampang kan, kita mesti berusaha ya berkorban gitu ya, berjuang. Nggak gampang loh hidup yang benar itu. Karena itulah jihad yang sesungguhnya. Soalnya Nggak gampang untuk hidup benar, gampang banget, Bu. Cuman kita kadang yang salah. Kita untuk memilih berlaku baik, contohnya ada orang di depan kita mukul kepala kita, geplak. Cara jadi baik mudah, antara kamu punya pisau di tangan, tucuk enggak. Mudah enggak untuk tidak dan pulang. Tapi apa pengaruh emosional, pengaruh psikis yang membuat kamu berani menuju. Padahal dengan mudah cabut pisaumu pergi. Ya kan? Nah, gitu, Bu. waktu aku masih kecil, Bu, saya kecil ini melihat banyak banget berita-berita di televisi bahwa ada orang yang melakukan tindakan kekerasan tapi mengatasnamakan Tuhan. Itu yang membuat aku kayak bingung dan bertanya-tanya, dan hari ini terjawab. Berarti itu bukan Islam. Iya, betul. Begitu banyak. Bukan hanya Islam, bukan semua agama mengajarkan pentingnya kita membangun kebaikan, kan ujungnya semua agama itu menurut analisis saya, karena kami itu belajar agama-agama ya, bukan hanya Islam. Semua agama itu berujung kepada bagaimana kita saling memanusiakan. Jadi ujungnya. Setuju. Karena seperti konsekuensi yang saya bilang tadi, Ibu, agama itu tidak akan mengajarkan keburukan. Jika mengajarkan keburukan, penganutnya sepi, tidak ada mau. Contoh, saya bikin agama nih, nama agama saya Asba, isinya apa? Bunuh. Kalau ada orang koruptor, bunuh. Kalau ada orang yang bajunya seksi, pijak kepalanya misalnya. Atau kalau ada orang yang gelandangan, jangan kasih uang, ambil dia campak ke sumur misalnya. Ada nggak emang beriman? Nggak ada, nggak akan ada yang pernah mau, Ibu. Nggak akan ada yang pernah mau, Ibu. Tapi agama, setiap agama itu baik. Tapi baik itu berasal dari agama? Tidak, dari diri sendiri. Tapi agama mensugesti agar lebih baik. Itu adalah membangun kemanusiaan itu. Jadi karena itu kalau ada ajaran agama apapun termasuk Islam yang ujungnya itu mengajar kepada atau mendorong kepada konflik, mendorong kepada perang, mendorong kepada bunuh diri, atau mendorong kepada penghancuran sesama, saya kira itu bukan ajaran agama yang benar. Benar. Jadi hukum, contoh gini, Islam mengajarkan kebaikan. Jika ada penganutnya yang melakukan keburukan, apakah salah Islam? Tidak, karena Islam mengajarkan kebaikan. Sama seperti ini, saya buat 2 case. Ada satu pondok, ya, seperti marak sekarang. Buya memperkosa 10 santrinya. Apakah
Apakah salah Islam? Tidak. Salah dia sebagai manusia untuk menggunakan psikis, emosional, dan nafsunya dan birahinya gitu. Sama juga kita balik nih, si Kristen. Pendeta memerkosa 10 biarawati. Apakah salah Kristennya? Tidak. Salah manusiawi daripada si pendeta itu. Dimana apa yang sebenarnya diajarkan oleh Yesus tentang kebaikan kan? Itu juga. Begitu juga Hindu, begitu juga Buddha dan agama-agama yang lainnya. Semuanya mengajarkan kebaikan. Tapi esensi beragama bukan tentang kebaikan. Dimana setiap agama sudah pasti mengajarkan kebaikan, tapi esensi agama tentang jiwa syukur di balik diciptakan oleh Tuhan dan bagaimana cara kembali ke Tuhan yang benar. Dan balik lagi, berarti tadi pertanyaan yang mana agama yang benar, ya sebenarnya bisa aja lebih dari satu yang benar. Iya. Kan? Karena itu interpretasi kita terhadap sesuatu. Tuh di sini blunder lagi nih. Ibu ini kadang benar kadang blunder ya. Blundernya gini. Berarti semua agama itu benar. Sesuai penjabaran saya tadi, ibu tuh satu oknum. Anggaplah nama ibu, saya lupa nama ibu siapa, Hajah ya. Oke, anggap aja Hajah Nila misalnya. Hajah Nila itu satu. Apa Hajah Nila? Seorang ibu profesor ya hari ini. Seorang ibu profesor keagamaan, keagamaan, religion studies. Oke. Yang menjabarkan tentang ibu karena unsur kebencian ataupun apapun. Dikatakan ibu pelacur misalnya. Dikatakan ibu perampok misalnya. Dikatakan ibu pencuri misalnya. Sekarang sekolah yang meneliti tentang ibu menerbitkan segala bukunya tentang ibu dan menganutnya dan mentradisikannya kepada orang lain. Dan orang yang membela ibu, contoh saya yang mengatakan ibu adalah seorang profesor studies religion, saya juga membuat buku yang kemudian menjabarkan tentang ibu. Di tahun 2000 tahun yang akan datang, apakah semua sama? Apakah semua adalah ibu? Ibu juga pelacur, ibu juga perampok, ibu juga pencuri, ibu juga ini. Apakah itu ibu? Tidak. Tapi mana yang paling benar? Tetap satu, yang menuliskan bahwa ibu adalah profesor religion. Jadi pintar-pintar dalam bersikap. Ini Tuhan, ya. Ini Tuhan. Untuk manusia saja kita membantah. Bagaimana dengan Tuhan? Kenapa di dalam hal bertuhan? Artinya gini, di dalam hal kemanusiaan, wah, menjunjung tinggi hak kemanusiaan. Lalu hak Tuhan? Lalu hak Tuhan di mana adanya ciptaan yang harus bersyukur di balik dia udah diciptakan? Gimana? Hati dalam berstatement. Suatu kan. Betul. Yang penting manusia harus Tunggu, saya lupa jelaskan. Nah, Tuhan nih satu sosok nih. Tuhan nih satu nih. Dan dia yang paling benar. Ciptakan langit dan bumi. Karena fakta konsekuensi di antara kausalitas sebab dan akibat tidak mungkin ini terjadi tanpa adanya yang menjadikan. Ada satu nih. Dijabarkan Tuhan adalah pohon. Tuhan adalah lembu. Tuhan adalah biawak. Tuhan adalah komodo. Apakah kesemuanya adalah Tuhan? Tidak. Makanya bedakan mana Tuhan, mana dituhankan. Itu Bu. beragama tapi ya Bu. Agama yang benar menurut saya adalah agama yang mendorong umatnya kepada membangun kemanusiaan. Itu lagi ibu, nggak usah pakai agama, kita tinggal baik. Agama yang benar adalah yang mendorong umatnya menjadi lebih baik. Semua agama, semua ke arah baik. Apakah Tuhannya juga? Contoh gini, ada 5 agama. Apakah langit dan bumi juga dibangun oleh kelima agama? Saya juga ciptain nih, saya buat agama baru. Teman saya juga buat. Akhirnya agama itu ada 162. Karena saya punya teman sekitar 70 orang mengatakan apa? Tuhan adalah pot bunga, Tuhan adalah rumput, Tuhan adalah biawak, Tuhan adalah mesin cuci, Tuhan adalah komodo, Tuhan adalah asbak, Tuhan adalah awan, Tuhan adalah lampu, Tuhan adalah kloset adalah. Sehingga dengan munculnya Tuhan, maka sama. Orang nyembah kloset, ya berarti nyembah Tuhan yang benar. Orang nyembah lembu, ya Tuhan yang benar. Tidak bisa ibu gitu. Kalau mendidik ke kemanusiaan, cukup buang Tuhan dan jadilah manusia yang baik. Gitu ibu. Bangun peradaban, membangun kebaikan kepada semesta. Tapi manusia harus punya agama. Ya agama itu tergantung, karena tidak mesti punya agama yang formal kan. Karena banyak orang yang mengaku diri ateis, sebetulnya mereka itu mendalami spiritualitas. Jadi kalau saya nggak udah nggak ngerti lagi. Udah, kita lanjut reaction di next video ya teman-teman ya. Ini pun udah panjang ya penjabaran saya yang saya isikan dengan semua fakta kelogikaan ya. Kalau kita sering buka filsafat keagamaan ya, filsafat ya, tentang buku-buku filsafat tentang religion, dimana Tuhan itu bukan saat kita jabarkan gini, Sang Maha Kuasa. Orang nyembah sendal jepit. Dimana Maha Kuasa sendal jepit? Oke. Tuhan itu apa? Maha hebat. Apa yang mereka sembah?
kuda lumping misalnya, atau menyembah kadal. Di mana maha hebatnya kadal, dipijak mati, ya kan? Oke, ada orang menyembah tembok. Saya bilang maha kuat, saya hancurin, hancur. Di mana maha kuatnya? Untuk menunjukkan apa? Tuhan itu dalam konsekuensi logik, apapun yang kamu sembah itu adalah Tuhan. Kamu menyembahku ya Tuhan untukmu. Tapi di luar pemahaman objektivitas, tapi subjektivitas. Subjeknya saya mau nyembah asbab, boleh. Tapi apa itu objek yang dituju dan ikut Tuhan? Sangat berbeda. Karena ketika kesepakatan kita di antara seluruh agama, Tuhan Maha Kuasa, ya. Tuhan Maha Hebat, ya. Maha Menciptakan, ya. Langit bumi diciptakan Tuhan, ya. Maka wajibnya ada experience dan pembuktian tentang ini semua. Seperti itu. Insya Allah di dalam Al-Quran, jika kita lebih meneliti, kita akan dapati kebenaran di dalam Islam. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah pantengin terus channel Al-Mantiki Reaction. Semoga akidah kalian makin kuat dengan adanya video ini. Terima kasih banyak yang udah dukung channel ini terus. Jangan lupa untuk kemudian di subscribe, like, dan di komen. Dan kepada Bro Samuel Chris, jika ingin tahu banyak tentang Islam, melogikakan Islam, maka suatu saat kita harus berbicara. Saya bebaskan Anda bertanya apapun, dan saya akan jabarkan itu secara logika. Oke? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.